Tim seleksi anggota KPU dan Bawaslu menyerahkan 14 nama calon anggota KPU serta 10 nama calon anggota Bawaslu RI kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Ketua Tim Seleksi, Saldi Isra, mengatakan proses seleksi dilakukan berdasarkan 4 kriteria utama, yakni independensi, integritas, kemampuan tata kelola pemilu, dan kepemimpinan. Saldi juga mengakui dari nama-nama itu ada yang masih menjabat di KPU RI, KPUD atau Bawaslu RI, serta Bawaslu daerah. Namun ia menegaskan proses seleksi tetap berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Seluruh calon anggota KPU dan Bawaslu merupakan hasil seleksi 3 tahap, seperti administrasi, tes tertulis, tes kesehatan, hingga tes psikologi. Setelah diserahkan kepada Presiden, nantinya proses akan berlanjut ke Komisi 2 DPR RI dalam tes uji kelayakan dan kepatutan. Memperkenalkan tim calon anggota Bawaslu, kita lakukan tahap ketiga atau tahap akhir di tim seleksi. Itu nanti menghasilkan 14 calon yang sudah kami serahkan ke Presiden untuk calon anggota KPU dan 10 calon untuk Bawaslu RI yang sudah juga kami serahkan ke Presiden. Nah, jadi kami segera akan membacakan nama-nama yang lolos. Bagaimana kami menilai sesuai dengan ketentuan undang-undang? Kita menilai secara komprehensif dari 4 kriteria utama. Apa kriteria utama itu? Pertama, independensi calon, integritas calon, kemampuan, tentu kemampuan ini dalam soal tata kelola pemilu, yang keempat soal kepemimpinan. Lembaga survei Carta Politika Indonesia merilis survei yang menunjukkan pasangan Ahok Jarot unggul dalam elektabilitas sebagai Cawagup DKI pada Pilkada 2017. Elektabilitas Ahok didorong oleh performanya pada saat mengikuti debat resmi KPU. Hasil survei yang dilakukan Carta Politika memperlihatkan bahwa Cawagup DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni memiliki elektabilitas 25,9%. Sementara Cawagup nomor pemilihan 2 Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat memiliki elektabilitas 36,8%. Dan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno memiliki elektabilitas 27%. Carta Politika menemukan tingkat elektabilitas pasangan calon nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat melesat tajam hampir menembus angka 40%. Sementara responden yang belum menentukan pilihannya atau undecided voters sebanyak 10,3%. Survei ini dilakukan pada 17 Januari hingga 24 Januari 2017. Ketika kita sudah berikan, silakan teman-teman media nanti yang akan memilih sendiri. Angkanya 31% dimiliki oleh Agus, lalu nomor 2 Anies 23,5%, nomor 3 Agus 22,5%. Kalau kita lihat di sini ada Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, dan pelayanan kantor pemerintahan. Lalu yang tidak terlalu dianggap baik adalah pemberantasan korupsi, penanganan kemacetan, dan penyediaan lapangan kerja. Ini kalau mau dilihat secara lebih lengkap mana saja yang dianggap paling bermanfaat. Jadi yang memang paling baik itu dari keseluruhan nomor 1 KJS, nomor 2 KJP, nomor 3 penanganan kelurahan. Kalau ditanya diminta pilih satu yang mana program dari pemerintah provinsi yang dianggap paling bermanfaat, KJS, KJP. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini memanggil pimpinan FPI Rizik Syihab, Bakhtiar Nasir, dan Munarman untuk diperiksa sebagai saksi kasus makar. Pemanggilan 3 saksi ini membuktikan bahwa upaya polisi untuk membongkar gerakan makar bukan isapan jempol, bukan juga sekedar agenda untuk membungkam upaya pendomplengan gerakan 212. Keseriusan polisi juga ditunjukkan saat menangkap Firza Hussein yang diduga menjadi penyandang dan pemegang dana makar. Kasus makar menjadi menarik sebab Tommy Soeharto melalui kuasa hukumnya RW
Erwin Kalo melayangkan somasi kepada Firza. Tommy meminta Firza untuk tidak mengaitkan aktivitas sosialnya melalui Yayasan Solidaritas Sahabat Cendana atau SCC dengan keluarga Cendana. Lalu kemanakah sebenarnya arah penelusuran kasus makar ini oleh polisi? Untuk membahas tema ini telah hadir di studio pengamat politik Ray Rangkuti dan juga nanti akan bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. Sebelum melanjutkan dialog, kami terlebih dahulu akan menayangkan kepada Anda proses penangkapan sejumlah aktivis yang diduga terlibat kasus makar. Penyidik Polda Metro Jaya segera merampungkan berkas berita acara pemeriksaan para tersangka dugaan makar yang menyeret beberapa nama tokoh. Dalam waktu dekat, berkas para tersangka akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Sejumlah nama besar diduga terlibat rencana makar. Mereka antara lain Kiflan Zain, Aditya Warman, Ratna Sarumpait, Firza Husein, Alvin, Rahmawati Soekarno Putri, Sri Bintang Pamungkas, Eko Suryo Sujojo, Hatta Taliwang, dan Alvin Indra. Polisi mengklaim telah memiliki bukti permulaan yang menguatkan bahwa para aktivis dan tokoh nasional yang ditangkap berupaya melakukan makar. Bukti-bukti tersebut nantinya akan dibeberkan di persidangan. Hari ini Polda Metro Jaya juga memeriksa 3 orang sebagai saksi dalam kasus tersebut. Mereka diantaranya adalah Rizik Syihab, Munarman, dan Bakhtiar Nasir. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rahmawati Soekarno Putri. Polri juga telah menahan Firza Husein yang juga diduga berperan sebagai bendahara yang memegang dana makar. Polisi telah menahan Firza di Makobrimob Depok. Hingga saat ini, polisi telah memeriksa 50 orang saksi terkait dugaan upaya makar tersebut. Menurut penyidik Polda Metro Jaya, kemungkinan jumlah saksi akan bertambah jika dibutuhkan untuk tambahan keterangan saksi lain. Penyidik kepolisian telah mengantongi 4 alat bukti untuk menetapkan tersangka, namun tetap berupaya menyempurnakan berkas BAP. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Iya, pemirsa, saya akan langsung sapa narasumber saya yang sudah ada di studio pada sore hari ini. Ada Bang Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ray. Ya, dan juga bergabung dari luar studio Erwin Kalo, kuasa hukum dari Tommy Soeharto. Selamat sore, Mas Erwin. Ya, selamat sore Mbak Tasya, sama Pak Ray. Iya, Mas Erwin, saya ke Mas Erwin terlebih dahulu. Mas Erwin, Anda mengatakan sudah melakukan somasi dari tahun-tahun lalu terhadap Firza Husein, tetapi tidak ada jawaban. Somasinya seperti apa persisnya, Mas Erwin? Ya, jadi begini, saya ceritakan dulu ya. Jadi sebenarnya ini cuma salah satu. Pada tahun 2014 dan 2015 itu banyak sekali pihak-pihak tertentu yang mencatut nama klien kami ya, Bapak Hutomo Mandala Putra. Kami diberikan kuasa itu tanggal 31 Agustus 2015 ya. Sudah ada beberapa pihak yang kita somasi, bahkan ada yang kita laporkan di polisi, di cyber. Jadi ada yang mencatut nama beliau di akun-akun palsu itu ya. Di tahun 2015 ya ada yang tidak berlanjut karena minta maaf, ada beberapa komunitas-komunitas yang mencatut nama beliau kita somasi. Nah ini yang saudari Firza kita sudah somasi dari 20 Desember ya, 20 Desember 2016. Tapi sebelumnya itu sudah dihimbau-himbau. Sebelum somasi kan biasanya ada penyelidikan dulu, kita lihat benar apa tidak ya. Kita lihat beberapa di media sosial foto beliau dipakai ya, itu yang kami keberatan. Oke, baik Mas Firza, Mas Erwin, kalau Anda menyebut sebelum 20 Desember 2016 setelah akhirnya mengeluarkan somasi ada himbauan-himbauan, apa jawaban Firza terhadap himbauan-himbauan yang Anda lakukan? Setiap kita kasih itu tidak ada respon. Itu masalahnya, tidak ada respon. Jadi, dan kuasa yang kami terima dari Pak Tommy itu di Agustus 2015, itu tidak khusus kepada Firza, kepada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas atau ormas-ormas yang membawa-bawa nama beliau tanpa izin. Oke, ya, kalau sepengetahuan Anda, apa sebenarnya peran Firza di Solidaritas Sahabat Cendana? Saya tidak tahu persis perannya, tetapi dalam data-data yang ada di situ saudari Firza sebagai ketua umum yayasan atas nama Yayasan Solidaritas
Cendana. Sahabat Cendana di sini maksudnya adalah keluarga Soeharto atau seperti apa, Mas Erwin? Ya pastinya tadinya kita pikir ini Cendana mana, siapa tahu Cendana di NTB juga ada jalan Cendana. Ya. Cuman setelah sebelumnya kita telusuri, di situ kan sahabat Cendana tapi foto-foto klien kami. Ya tentunya Cendana yang mana lagi kan? Sehingga kita bilang ya udah jangan pakai foto-foto, pakai nama-nama klien kami dong, diklaim bahwa beliau adalah pemilik yayasan, pendiri yayasan, itu kan nggak benar. Oke, tapi Mas Tommy sendiri mengenal tidak Firza ini, Mas Erwin? Nah, begini, kalau mengenal mungkin saja. Jadi saya perlu terangkan bahwa beliau itu banyak sekali menerima audensi dari kelompok-kelompok masyarakat. Ya, ada kelompok pengusaha batu aki, ada beberapa kelompok dari donor darah, ya, ada dari Persatuan Mubalik. Beliau banyak audensi yang mungkin dia audensi foto-foto apa semua gitu loh. Oke, tapi jadi kalau Anda mengklarifikasi kepada Tommy Soeharto, yayasan ini benar milik keluarga atau bukan? Tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada hubungan, oke. Tidak ada hubungannya. Sementara mengenal atau tidak mengenalnya Firza tidak yakin? Kalau kenal mungkin pernah ketemu di audensi kan banyak yang audensi. Tetapi apakah ada misalnya beliau mendukung atau tidak kan bisa kita lihat di anggaran dasarnya, anggaran rumah tangga. Karena begini, biasanya yang kami dimintai bantuan begini. Biasanya kalau beliau diminta menduduki satu organisasi, itu ada permohonan tertulis dan lampiran ADART. Okay. Biasanya ADART itu diberikan kepada kami untuk kami pelajari apakah ini bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dan bagaimana kegiatan-kegiatannya. Nah, banyak pihak-pihak tertentu, ya, jadi somasi kami perlihatkan, dari 2015 kita sudah somasi ada namanya HMPI, ya, 2016, bahkan kita sudah kirim surat ke Facebook dan Twitter untuk menutup akun-akun tertentu yang mengatasnamakan beliau. Nah, yang kita temui di lapangan biasanya memakai nama-nama beliau baru mencari dana. Nah, mencari dana juga ke teman-teman beliau juga tahu semua loh, ini apa-apaan gitu loh ya. Jadi kerugian beliau itu bukan hanya secara nama baik ya. Ada yang salah satu yaitu tadi ya, meminta-minta sumbangan, itu kan mencederai nama beliau dan nama keluarga besar Cendana. Yang kedua adalah memakai nama-nama beliau untuk menarik simpati massa, mendapatkan dukungan yang belum tentu perjuangan mereka itu sesuai dengan apa yang dianukan beliau. Kalau beliau ini ya selama ini banyak sekali membantu kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Oke, ya? Baik. Mas Erwin, sejak 20 Desember 2016 dilaporkan atau disomasi ke pihak kepolisian, apa perkembangan kasusnya hingga saat ini? Belum ada, kan 20 Desember itu kan somasi, tapi somasinya memang kita tembuskan ke beberapa instansi pemerintah. Tapi kita belum laporkan, cuma kita dalam somasi itu begini. Kami bahwa di somasi itu kita mengetahui Anda telah mencatut atau menggunakan nama klien kami secara tidak benar, ya, secara ilegal. Yang kedua, kami minta Anda menghentikan ya perbuatan-perbuatan tersebut. Ya, apabila tidak maka kami akan mengambil tindakan tegas, yaitu melaporkan secara hukum. Jadi kita menunggu apakah masih diulangi lagi oleh yang bersangkutan atau tidak. Itu yang kita lakukan. Baik. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, somasi ini bukan hanya kepada Firza. Ya, ada beberapa kelompok masyarakat yang sudah kita somasi. Jadi jangan ada kesan bahwa gara-gara Firza ikut makar kita somasi. Oh enggak. Dari 2016 kita sudah melakukan kepada pihak-pihak tertentu, tapi ada yang minta maaf, ya sudah, kita kan ngapain terusin. Ya kan? Ada yang kita sudah laporkan ke Polda Metro. Bisa Pak Argo ngecek nanti di cyber, ada nggak laporan beliau? Ada. Cuman biasanya ada yang tidak berlanjut karena minta maaf apa semua, ya buat apa kita terusin. Baik. Laporan-laporan itu ada. Baik, Mas Erwin, ketika kemudian nama Firza ini dikaitkan dengan kasus makar, apakah Anda kemudian lebih mendalami lagi atau mencari tahu sebenarnya siapa sosok Firza dan hubungannya kemudian dengan orang-orang lain yang kemudian mungkin bisa menghubungkan dengan klien Anda? Oh enggak, kita tidak perlu cari tahu karena kita tidak perlu khawatir. Karena memang tidak ada hubungannya dengan klien saya dengan urusan itu. Jadi sepanjang kita, kalau menurut kami, ya kan
menurut kami sepanjang klien kami tidak ada urusannya dengan itu, buat apa kita cari tahu? Kita cuma mengamankan kepentingan kami, dalam arti kata nama baik kami jangan sampai tercoreng oleh oknum-oknum memakai nama-nama beliau. Masalah itu nanti bagaimana hubungan itu bukan urusan kami. Baik. Itu biar pihak kepolisian yang uruskan. Sepanjang kita yakin kita tidak ada urusannya dengan itu, ya buat apa kita kurang kerjaan, Mbak, ngurusin dengan siapa dia begini. Ya, Kayaknya bukan kompetensi kami untuk itu. Yang penting sepanjang klien kami memang tidak ada urusannya dengan itu. Nah, tugas kami adalah mengamankan, dalam arti kata nama beliau jangan dicatut-catut sehingga mencederai. Baik, jadi, terakhir Mas Erwin, untuk saat ini perkembangan kasus atau yang diminta oleh klien Anda hanya sekedar minta maaf kemudian kasusnya akan dicabut atau seperti apa? Memang akan terus diperkarakan atau seperti apa? Ya, kalau sudah minta maaf dan tidak mengulangi, ya sudah, kita tidak perlu. Oke, hanya permintaan maaf yang diminta ya? Sebab begini Mbak Tasya, kalau kita mau teruskan, itu ada ratusan kasus loh yang mencatut nama beliau. Banyak. Kalau Anda ke kantor saya kasih lihat ini loh, 1, 2, 3, 4, 5, banyak sekali. Cuma ya kita, ya sudahlah. Tapi kita kan harus ada, saya bilang kepada beliau bahwa kita harus ada clearance secara tegas bahwa kita tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan pencarian dana, politik, apa semua, sehingga tidak disalah tafsirkan oleh masyarakat. Kalau kita diam kan nanti dianggap benar. Oke, baik. Terima kasih Mas Erwin Kalo untuk informasinya bersama Prime Time Talk pada sore hari ini. Baik, siap, sama-sama. Ya, saya ke Bang Rey. Bang Rey itu tadi adalah pengacara atau kuasa hukum dari Tommy Soeharto yang melakukan somasi karena nama Firza Hussein ini memang diduga mencatut keluarga cendana. Tapi kita bicara lebih besar lagi soal dugaan makar. Ada beberapa saksi yang kemudian diperiksa hari ini terkait dengan dugaan kasus makar 212 pada tahun lalu. Kemudian kita juga menyaksikan hari ini ada pernyataan dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian mengatakan bahwa dia merasa telah dituduh mendanai aksi damai 411, merasa dituduh menginisiasi gerakan makar, dan juga merasa dituduh melakukan perencanaan pengeboman Istana Merdeka. Nah, apa komentar Anda soal ini semua? Ya, pertama kan pada hakikatnya orang tidak mau dituduh sebagai pelaku tindak pidana, khususnya makar, karena itu kalau dikategorikan sebagai tindak pidana makar kan sebetulnya sebuah kejahatan yang paling tinggi di berkaitan dengan negara gitu, kira-kira itu kan artinya mau menyatakan melawan negara dengan tegaskan dan sebagainya gitu, sehingga siapapun kemudian yang terlibat atau dikenakan dengan pasal-pasal ini ya sebisa mungkin memang betul-betul menjaga dirinya untuk tidak dikait-kaitkan dengan kasus ini. Gitu. Oke, jadi apa yang dilakukan oleh SBY hari ini sudah tepat mengklarifikasi? Ya, menurut saya sekedar bahwa beliau mengklarifikasi bahwa saya tidak ada ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja akan sah gitu. Sebagaimana juga orang sekarang berkembang seperti disebutkan tadi yang menyatakan seolah-olah ada keterlibatan pihak Cikeas dalam konteks ini gitu. Tapi anyway, ini kan semua persepsi yang sulit untuk dikontrol, sebetulnya namanya persepsi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita kan adalah saya mau minta ketemu Jokowi. Nah, di situ tuh yang menurut saya yang konklusinya ini yang menarik gitu. Kenapa menarik gitu? Karena kalau misalnya PSBY merasa bahwa dirinya itu difitnah, kemudian dari mana fitnah itu kita juga siapa yang memfitnah yang memfitnah, mengapa fitnah itu juga justru seolah-olah sekarang dikembalikan ke istana gitu ya, seolah-olah pihak istana lah yang memproduksi fitnah itu dan sebagainya. Itu artinya kan semua ini wilayah yang sama-sama nggak jelasnya gitu ya, yang mau mengatakan bahwa pihak Cikeas terlibat dalam proses pendanaan makar juga hanya tayangan meme di media sosial macam-macam gitu yang kita nggak tahu bagaimana mempertanggungjawabkannya seperti apa gitu. Tetapi juga mengatakan bahwa pihak istana sebetulnya yang mengarahkan isu itu ke sana, itu juga sama dengan mengatakan nggak jelasnya juga. Sama dengan tuduhan tidak jelas itu juga. Jelasnya juga gitu. Jadi ini semua orang sekarang tergiring oleh dunia yang diolah-olahkan oleh dia, seolah-olahkan oleh dirinya gitu ya. Seolah-olah saya yang kena, seolah saya yang kena dan seterusnya. Tapi tentu saja memberi hak jawab, memberi pengertian, memberi jawaban terhadap itu ya boleh-boleh saja, dan penting juga itu dilakukan supaya model-model pembunuhan karakter melalui media sosial itu juga harus dilawan juga. Harus dilawan. Oke. Baik, kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.